Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Rahmawati dari kelas 11 TKJ 2 nomor absen 3. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai install OS Windows Server 2016, konfigurasi DHCP, konfigurasi DNS, konfigurasi IIS atau web server, kemudian mail server, dan juga webmail. Sebelum melakukan konfigurasi, kita install dulu Windows Server 2016 dengan dual boot. Pertama-tama rufus dulu ISO Windows Server 2016, kemudian restart laptop. Kita tunggu. Kemudian masuk boot, pilih Start Up, kemudian Windows Boot Manager. Kita F6 USB HDD SanDisk untuk di atas sendiri, kemudian kita F10, kita pilih Yes. Kita tunggu. Setelah itu enter Windows Server 2016. Kita tunggu. Kita tunggu. Lalu ini masih loading. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk time-nya kita pilih Indonesia, kemudian next, kita pilih install now. Stop is starting, kita tunggu sebentar. Ini kita pilih yang nomor 2 dari atas. Kemudian kita next. Kita centang I accept. Kemudian kita next. Kita pilih custom. Karena kita dual boot, kita pilih partisi yang sudah kita sering, yaitu partisi 5, kemudian kita next. Kita tunggu beberapa saat. Setelah muncul seperti ini, kita pilih Windows Server 2016 atau enter.
Kita tunggu beberapa saat untuk kita tunggu getting device ready. Sebelum men-setting Windows Server 2016, ubah terlebih dahulu nama komputer pada Windows Server 2016 dengan cara seperti berikut. Buka Windows Explorer, kemudian klik kanan di PC, kita pilih Properties. Di sini kita klik atau kita pilih Change Setting. Komputer deskripsinya kita ketikkan server 3, kemudian kita pilih change. Komputer name-nya kita ketikkan server 3 juga, tapi di caps lock. Untuk workgroup-nya kita ketikkan 11 TKJ 2, kemudian kita OK. Lalu apply, sudah. Kemudian komputer kita mengatur IP. Kita klik kanan pada icon network, kita pilih Open Network and Sharing Center. Kita tunggu. Kemudian pilih Change Adapter Setting. Kita klik 2 kali pada Ethernet. Kita pilih Properties. Kemudian double klik pada IPv4.
kita use the following IP address. Untuk IP addressnya kita isi dengan 192.168.3.1. Untuk subnet masknya kita tap. Nah, ini otomatis. Kemudian gateway-nya kita isi dengan 192.168.3.254. Untuk DNS-nya kita isi 192.168.3.1. Kemudian kita oke. Kemudian close. Kita close. Kita buka server manager, kita pilih add roles and feature. Untuk bagian ini kita next. Kemudian kita pilih role based or feature based installation. Kemudian kita next. Ini langsung kita next saja. Kemudian di select server roles kita pilih DHCP server karena kita akan menginstal DHCP server. Nah, ini kita pilih add feature atau kita klik add feature. Tapi kita centang include terlebih dahulu. Kemudian next. Ini tidak usah dipilih apa-apa, langsung saja kita next. Ini menjelaskan mengenai DHCP server, kemudian kita next. Dan ini kita install. Tetapi kita centang terlebih dahulu, restart, kemudian kita yes, lalu kita install. Kita tunggu untuk penginstalan DHCP Server Tools. Setelah selesai atau sudah full fitur instalasinya, kemudian kita close. Nah, di sini ada tanda seru, segitiga tanda seru. Kita klik atau notification. Nah, fitur installation kita buka karena untuk mengkonfirmasi kita telah menginstal DHCP. Nah, ini kita close. Maaf, saya salah. Yang benar adalah complete DHCP server. Nah, kemudian kita commit dan done. Setelah selesai, buka tools, pilih DHCP
pilih DHCP, kemudian pada server 3 di IPv4 kita pada server option kita klik kanan, kita pilih new scope. Kemudian kita next. Untuk name-nya kita isi server 3. Untuk description-nya tidak usah diisi, kemudian kita next. Untuk start IP-nya kita ketikkan 192.168.3. Maaf saya keliru, di sini saya menuliskan 2 karena info yang betul adalah 1.3 dan NIP-nya kita ketikkan 192.168. Ini titik 3, kemudian titik 200. Untuk startnya titik 100, N-nya titik 200. Untuk linknya tidak usah diganti. Kemudian kita next. Untuk start IP-nya itu langsung kita next. Untuk minusnya kita beri 10. Kemudian kita next. Kita pilih yes, I want to configure. Kemudian kita next. IP address-nya kita ketikkan 192.168.3.254. Itu adalah gateway-nya yang tadi di network. Kemudian ini kita next. Ini tidak usah diisi lagi, langsung aja di next. Terus kita pilih yes, kemudian finish. Untuk install DN server sama, kita masuk ke server manager, kemudian pilih add roles and feature. Kemudian ini kita next. Ini kita next juga, kemudian ini juga kita next. Di sini kita pilih DNS server karena kita akan menginstal DNS server. Kemudian kita add feature. Kemudian kita next. Di sini kita tidak usah milih apa-apa. Langsung saja kita next. Ini menjelaskan mengenai DNS server. Kemudian kita next. Kemudian ini kita install. Tapi tidak perlu mencentang, kita tunggu sampai penginstalan selesai. Setelah selesai, kita close. Kita menuju ke tools.
Kita menuju ke tools, kita pilih DNS. Kemudian klik server. Kemudian kita pilih forward lookup, kita new zone, kemudian kita next. Kita pilih primary zone. Untuk zone name-nya kita isi server3.com, kemudian kita next. Nah, untuk ini langsung saja kita next. Kita pilih do not allow dynamic updates, kemudian kita next. Kemudian kita klik kanan, forward lagi, kita pilih server.com, kita pilih new host AAA, new host A or AAA. Untuk name-nya kita isi www. Untuk IP address-nya kita isi 192.192. Maaf keyboard saya error. 192.168.3.1. Kemudian kita pilih add host. Nah, ini sudah sukses. Kemudian kita oke. Kemudian ini kita done. Setelah itu kita pilih reverse lookup zone, kita klik kanan, kita pilih new zone, kita next. Ini juga kita next. Pilih IPv4 reverse lookup zone, kemudian kita next. Kita masukkan net ID kita, yaitu 3 oktet pertama pada IP address kita, yaitu 192.168.3. Kemudian kita next. Ini kita next, kita pilih download allow dynamic updates, kemudian kita next. Setelah selesai kita klik finish. Setelah itu klik pada reverse lookup zone, kita klik kanan, kita pilih new pointer. Host IP address kita sudah, hostname-nya kita ketikkan www.server3.com. Ini salah dan IP address-nya harus ditambahi host ID, yaitu .1. Kemudian kita oke. Nah, sudah. Kemudian kita close. Buka add roles and feeder. Kemudian ini kita next. Lalu kita pilih web server.
iis, kemudian klik add features, kita tunggu, kemudian kita next, ini kita next. Ini menjelaskan mengenai web server role iis. Kemudian ini kita next, dan ini daftar apa saja yang akan kita install. Kemudian ini ini untuk konfirmasi installation. Kemudian kita install dan kita tunggu. Setelah selesai, kemudian kita close dan kita coba buka di Internet Explorer. Kita ketikkan kita ketikkan satu 92.168.3.1 atau IP kita, kemudian kita enter, dan jika sudah terinstall maka tampilannya akan seperti ini. Dan kita coba untuk dengan hostname www.server3.com, kemudian kita enter. Nah, jika sudah berhasil, maka tampilan juga akan seperti ini. Jika ingin mengganti tampilan web, maka caranya seperti ini. Kita download free CSS, kemudian kita buka Windows Explorer, kita buka downloadan kita yang tadi, kemudian kita copy dengan perintah Ctrl A atau copy bisa, kemudian kita maksudnya kita paste ke inetpub, kemudian kita pilih www.root dan kita paste di situ. Nah, setelah sudah selesai, kita cek di Chrome. Kemudian kita tunggu sebentar karena masih loading. Kita ketikkan IP kita yaitu 192.168.3.1, kemudian kita enter, kita tunggu. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita coba ke domain kita, yaitu www.server3.com, kemudian enter. Kita tunggu karena masih loading. Install SMTP server. Buka server manager, kemudian pilih add roles and features. Kemudian ini kita next. Ini kita next. Ini juga kita next. Di
sini kita pilih di sini kita next karena tidak ada fitur SMTP server. Nah, di fitur ini ada, jadi kita centang pada SMTP server. Kemudian kita add features. Kemudian kita next. Lalu install. Kita tunggu hingga selesai penginstalan. Memang prosesnya lumayan lama, jadi kita tunggu saja. Setelah selesai, lalu kita close. Kemudian kita buka
DNS Manager, kemudian pada server 3 kita pilih forward lookup zone, kita klik kanan pilih new zone, pada server 3 kita pilih new host A or AAA, kita klik. Untuk name-nya kita ketikkan mail, kemudian pada IP address-nya kita isi IP address kita itu 192.168.3.1, kemudian kita add host. Nah, setelah kita oke. Kemudian kita done. Kemudian pada reverse lookup zone kita pilih pada 3.16 ARPA kita pilih new pointer atau PTR. Untuk hostname-nya pada host IP address-nya kita tambahkan .1. Kemudian untuk hostname-nya kita ketikkan mail.server3.com. Kemudian kita oke. Lalu kita close. Lalu kita menuju Internet Information Service Manager. Kita pilih pada server 3, kita pilih SMTP virtual, kemudian kita pilih properties, kemudian kita menuju kita pilih akses, kemudian kita pilih relay, kita pilih add, kita isikan IP address yaitu 127.0.0.1. Ini merupakan IP address yang tidak boleh dipakai. Kemudian kita oke. Kemudian kita menuju message. Kita add. Kita pilih add. Kita ketikkan IP address yaitu 127.0.0.1. Kemudian kita oke. Setelah itu kita apply dan oke. Untuk send kopinya kita ketikkan admin at server3.com. Kemudian kita apply dan oke. Setelah itu kita close. Lalu kita pilih kita pilih properties. Kita oke, kemudian kita close.
Untuk deliverynya ini sudah betul. Pada advance delivery kita ketikkan pada full-mail.server.com. Kemudian kita klik cek DNS. Nah, bila ada tulisan the domain name is valid berarti sudah selesai. Kemudian kita oke. Lalu kita close. Lalu kita buka PowerShell. Ini masih loading. Buka PowerShell. Kita ketikkan slookup, kemudian ini IP kita. Install Net Framework dan Telnet. Kita buka Server Manager, kita pilih Add Roles and Feature, kemudian pada Server Roles ini tidak ada. Kemudian pada Features kita centang Net Framework 3.5 Features, dan juga kita centang Telnet Client. Kemudian kita next. Lalu kita buka search. Kita buka Windows Explorer. Kita buka XXS. Kemudian pada Microsoft Windows kita pilih pada tanda itu. Kita tunggu karena masih loading. Setelah itu kita copy source-nya. Kita paste di situ. Di path. Kemudian kita oke. Kemudian kita install. Kita tunggu untuk proses penginstalan. Setelah selesai, lalu kita close.
Lalu kita install Mail Enable, kita buka Windows Explorer. Dan siapkan software Mail Enable. Kemudian kita klik atau di Run Administrator. Kita tunggu untuk proses penginstalan. Ini kita oke. Inilah kita oke juga. Kita tunggu. Ini kita next. Untuk name-nya saya isi server 3. Untuk company tidak saya isi, tapi jika diisi juga maaf, saya isi TKJ. Kemudian ini kita next. Ini juga kita next. Ini juga kita next. Lalu ini juga kita next. Ini juga kita next. Untuk post office name-nya kita isi server 3. Untuk passwordnya saya isi TKJ bisa main 02. Kemudian kita next. Untuk domain name-nya kita isi server 3.com. Kemudian kita next. Ini juga kita next. Dan tunggu untuk proses penginstalan.
kita buat user, kita buka control panel, kita search di Windows control panel, kemudian kita pilih user account, kita pilih user account, kemudian manage another account, kita pilih add a user account, kita isi username-nya itu Afrida1, untuk passwordnya tkj bisa 2, tapi T-nya kita caps lock, kemudian kita enter. Kemudian untuk password HIN-nya saya isikan tkj bisa, tapi T-nya besar, kemudian kita finish. Kita buat account lagi, yaitu pilih add a user account, sama seperti saat pada user account 1, yaitu Afrida2. Passwordnya kita isi sama. Kemudian kita re-enter password. Untuk password HIN-nya kita isi tkj bisa, T-nya besar, kemudian kita next, lalu finish. Setelah itu kita buka mail enable, kita pilih messaging manager, kemudian pilih messaging manager, kemudian kita pilih post office, pada server 3 kita pilih mailbox, kemudian kita pilih new mailbox, kita isi mailbox name yaitu dengan Afrida 1, dan passwordnya kita isi tkj bisa 2, kemudian kita oke. Kita buat lagi, yaitu dengan di new mailbox, kita isi Afrida 2, kemudian kita ketikkan password kita yaitu tkj bisa 2, T-nya kita caps lock, kemudian oke. Setelah selesai, kita buka PowerShell, kita ketikkan telnet spasi mail dot server 3.com 25, karena kita pakai port 25. Setelah selesai, maka tampilannya akan seperti ini, dan kita ketikkan hello server 3.com, kemudian kita enter, maka akan keluar seperti ini, atau kita login.
Kemudian kita ketikkan mail spasi from (2) spasi Afrida 1. Ini untuk mengirim pesan ke user 2. Kemudian lanjutkan @server3.com. Lalu kita enter. Nah, sudah komplit. Lalu kita ketikkan lagi rcpt spasi 2.2 Afrida 2 @server3.com. Kemudian kita enter. Ini sudah komplit. Lalu kita ketikkan data. Lalu kita ketikkan pesan kita dan diakhiri dengan titik. Ini saya salah, saya mencoba 3 kali. Yang benar adalah pesan, lalu kita enter, titiknya di bawah pesan itu. Ini saya salah, maka saya coba ulang lagi. Lalu kita ketiklah, ini sudah, pesan saya sudah terkirim ke user 2, lalu kita quit. Nah, setelah itu kita buka pada user 2 untuk melihat pesan kita, yaitu telnet spasi mail.server3.com spasi 110. Kemudian kita enter. Lalu kita login ke user 2. Yaitu ketikkan user Afrida 2. Lalu enter. Kita isi password. Ini saya salah karena saya tidak mengisikan password. Maka saya coba lagi. Yaitu spasi password kita, yaitu tkj bisa 2. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan list. Nah, setelah itu kita ketikkan retr spasi, ini saya salah, kita ketikkan lagi retr 2. Kemudian kita enter. retr spasi 2 kita enter. Nah, ini sudah ada pesan kita. Lalu kita quit. Pesan dari user 1 sudah terkirim. Oke. Kemudian kita close. Untuk webmail, kita buka
create new host header. Hostname-nya kita isi dengan mail.server3.com. Lalu kita oke. Kemudian kita buka server manager. Kita isi webmail dulu. Maaf, saya salah. Lalu kita isikan hostname sama yaitu mail.server3.com. Kemudian kita oke. Lalu kita buka server 3, kita pilih properties. Kemudian web adminnya kita enable. Kemudian kita oke. Kita save. Yes, kita buka server manager. Kemudian kita pilih is manager. Nah, di mail enable ini kita stop, dan di mail enable web admin kita stop, lalu di mail enable webmail kita start. Setelah selesai, kita coba buka browser. Kita coba login yaitu mail.server3.com. Kemudian kita enter. Nah, lalu kita sign in. Username kita isi user yang pertama yaitu Afrida1. Untuk passwordnya kita isi tkcbisa2. Nah, jika berhasil, maka tampilannya seperti ini. Dan kita coba untuk mengirim pesan ke user 2 dengan cara pilih new email message. Kemudian kita isi afrida2@server3.com. Pesannya, kita boleh mengirim pesan apa saja bebas. Di sini saya mengetikkan halo, ini dari Afrida 1. Kemudian kita send. Jika berhasil, maka akan ada tanda message sent successfully. Kemudian kita coba buka new tab lagi. Kita ketikkan mail.server3.com. Kemudian kita enter. Kita sign in untuk ke user 2. Kita isikan passwordnya. Kemudian kita login. Kita lihat pesan dari user 1 di inbox. Nah, itu ada dari Afrida 1. Sudah terkirim, dan kita coba kirim pesan ke user 1. Kita pilih new.
pilih email message to afrida1@server3.com. Kemudian kita ketikkan pesannya. Pesannya boleh bermacam-macam, bebas. Di sini saya mengetikkan halo, ini juga dari Afrida2. Kemudian kita send. Dan ini sudah sukses. Kemudian kita buka new tab lagi. Kita buka mail.server3.com untuk login ke user 1. Kita isikan username-nya, kemudian kita isi passwordnya juga. Kemudian kita login. Kita lihat di inbox. Nah, ini ada pesan dari Afrida2. Nah, sudah selesai. Jadi begitulah cara konfigurasi webmail dan mail server.